Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada yang menyesali situasinya denganmu saat ini, ya. Entah apa yang terjadi di antara kamu dengan dia, nanti kita cari. Tapi di orang seperti menyesali, ya. Apapun yang terjadi sekarang, situasinya tuh kayak dia menyesali banget. Dia berharap situasinya itu bisa berubah atau bisa berbeda dari sekarang. Tidak seperti ini, gitu ya. Karena ternyata apapun yang terjadi, dia baru menyadari gitu. Ternyata antara kamu dengan dia itu memiliki koneksi gitu. Koneksi di antara kalian baru dia sadari. Nah, misalkan nih sekarang situasinya kamu dengan dia sudah bercerai, sudah berpisah. Nah, dari sinilah dia baru sadar, oh ternyata ada suatu koneksi, ada ikatan yang begitu kuat. Sehingga kayak sulit ya untuk benar-benar lepas, untuk benar-benar melupa, untuk benar-benar move on. Itu kayak nggak bisa, sulit gitu. Ya, dia berharap dia masih bisa memperlakukan kamu dengan baik. Dia berharap dulu dia memperlakukan kamu dengan baik. Jadi ada penyesalan di sini ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa, kenapa dia menyesalinya, kenapa dia menyesal sekarang, dan apa yang terjadi sekarang di antara kamu dengan dia. Oh, Twin Flame. Twin Flame, hubungan yang sebenarnya sama-sama saling suka, sebenarnya sama-sama saling cinta, sebenarnya sama-sama memiliki ketertarikan yang sama, yaitu kamu cinta dia, dia cinta dia tertarik sama kamu, kamu tertarik sama dia. Hanya saja masih ada dualitas, ya. Bisa jadi dia memiliki pasangan lain, bisa jadi kamu yang punya pasangan lain, bisa jadi apalagi kamu maunya A, dia maunya Z, kayak gitu ya. Jadi ada dualitas, sehingga ketika kalian selama ini tidak bisa menyeimbangkan dualitas itu, menyeimbangkan perbedaan itu, maka ya hubungannya terasa menyakitkan, hubungannya nggak gampang untuk dijalani. Justru semakin dijalani, semakin dicoba untuk bertahan, semakin menyakitkan, semakin rasanya mencekik, ya, rasanya seperti tercekik, rasanya semakin suram hidupnya. Nah, gitu ya hubungannya. Jadi aku lihat hubungan kamu dengan dia ternyata selama ini tuh hubungan yang twin flame. Sama-sama ada ketertarikan, ada sayang ya, tapi ya itu kamu dengan dia masih memiliki perbedaan, atau ada sesuatu yang memang kalian itu tidak bisa mengimbanginya, menyeimbangkannya gitu. Atau bisa jadi ternyata kalian selama ini tuh tidak saling melengkapi. Jadi kemungkinan hanya salah satu pihak saja yang effort, hanya salah satu pihak saja yang mengusahakan segala sesuatunya, yang salah satu pihaknya lagi mungkin terlalu cuek, bodoh amat, gak peduli, ya, suka-suka hati, semena-mena gitu. Terus itu juga aku melihat kamu dengan dia ini cerminan. Jadi aku melihat di sini baik kamu merasakan kamu itu kayak punya sesuatu yang sama dengan dia, dan sebaliknya dia juga punya sesuatu yang sama seperti kamu. Sehingga mungkin membuka luka lama, ya. Karena di sini aku lihat ada luka batin, atau bisa jadi ternyata dialah yang memberikan luka batin kepadamu, dan atau sebaliknya, kamu yang memberikan luka batin terhadap dia. Tapi karena di sini kamu dengan dia itu cerminan, ya, ada sesuatu yang kamu mirip dengan dia, dia mirip dengan kamu. Dari situasi inilah ya, kemiripan ini atau cerminan ini, kalian bisa introspeksi diri, ya. Kamu bisa introspeksi diri, dia bisa introspeksi diri, sama-sama bisa saling introspeksi diri. Cuman ya itu, hubungannya penuh dengan luka, hubungannya memberikan luka antara kamu dengan dia.
Aku melihat di sini kayak ada seseorang yang memang saat ini sudah melepaskan masa lalu. Ya, nampaknya kamu memang sudah melepaskan dia, kamu sudah menganggap dia masa lalu dan kamu memang ingin move on. Aku lihat di sini kamu ingin berkembang, kamu ingin bertumbuh, kamu ingin melanjutkan hidupmu ke tahap selanjutnya, ya. Kamu tidak mau lagi stuck pada dia saja gitu ya. Kamu ingin tetap melangkah maju, kamu ingin tetap berjalan, ya, hidupmu tetap berjalan. Kamu ingin bahagia, ya, terus juga ya, aku lihat di sini kamulah yang lebih banyak mendapatkan luka batin, ya, sehingga saat ini kamu nampaknya memang ingin menyembuhkan luka batinmu, ingin healing, ingin move on, ingin ya, melanjutkan hidupmu seperti itu. Karena aku lihat saat ini tuh kamu sudah mulai open minded, ya. Menurutmu hidup ya harus tetap berjalan. Terus juga untuk bisa melanjutkan hidup, kamu harus bisa stabil, baik itu secara mental, emosional, ataupun materi, kehidupan apapun ya yang menjadi penunjang melanjutkan hidup itu ya harus stabil. Apapun itu, mau karir, keuangan, pertemanan, keluarga, mental, emosional atau apapun itu harus bisa berdiri tegak dan kokoh. Nah, sehingga saat ini aku lihat kamu mengusahakan banget agar dirimu tetap stabil, agar dirimu tidak goyah, agar dirimu tidak dimanipulasi, dikontrol, dipermainkan lagi. No, aku lihat di sini kamu tidak mau seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kamu mau cari aman, kamu ingin mengamankan dirimu tidak lagi terluka dengan hubungan yang toksik, tidak lagi terbelenggu dengan hubungan yang toksik, ya. Kamu benar-benar saat ini bekerja keras banget untuk bertahan di kakimu sendiri, berjuang dengan hidupmu sendiri, gitu ya. Aku lihat di sini kamu benar-benar, ya bisa dibilang sih, ya kamu terlalu keras dengan dirimu. Tapi memang kerasnya kamu terhadap dirimu sendiri itu memang untuk membuat dirimu menyadarkan dirimu bahwa hidup masih panjang loh, gitu ya. Masa depan masih perlu dibentuk loh, gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya, bahkan aku melihat di sini kamu itu ingin bertumbuh, ya. Kamu tidak mau lagi hidupmu stuck hanya pada dia. Kamu ingin bertumbuh, kamu ingin punya pencapaian, kamu pengen sukses hidupnya, pengen melanjutkan hidup, ya. Ya, pokoknya bertumbuh aku lihat di sini. Bahkan benar-benar aku lihat kamu itu mencoba banget untuk tetap bertahan dengan hidupmu sendiri, berjuang dengan hidupmu sendiri. Aku lihat di sini. Ya, walaupun terlihat memang kamu keras terhadap dirimu, tapi memang ada tujuan hidup gitu, ya. Oke, aku melihat memang kamu habis patah hati ya. Kamu benar-benar terluka sama dia itu. Bahkan kamu sempat sampai putus asa, bahkan mungkin ada yang sampai depresi ya, gara-gara ya menjalin hubungan dengan dia. Nah, kalau aku lihat saat ini justru malah dia merasa terluka, sedih, merasa kehilangan kamu, ya, dan sekarang merasa putus asa untuk bisa menggapai kamu lagi, untuk bisa bersama dengan kamu lagi tuh dia udah ngerasa kayak putus asa. Dia benar-benar merasa berduka karena kehilangan kamu. Itu tadi ya, karena selama ini ternyata dia tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Makanya di situ I wish I had treat you better, ya. Jadi dia berharap dia dulu itu memperlakukan kamu dengan baik. Gitu. Sekarang ketika kamu sudah tidak lagi bersama dia, kalian sudah tidak bersama, dia yang merasa sudah benar-benar kehilangan kamu. Dia merasa terluka, dia merasa sedih, dia bahkan merasa putus asa. Nampaknya memang sekarang kamu sudah menunjukkan sikap yang udah close off. Kamu sudah menunjukkan sikap yang tidak mau lagi berurusan dengan dia. Sudah memotong akses, memblokir dia atau apapun. Yang intinya tuh kayak kamu tidak menunjukkan lagi hasrat, gairah untuk bisa bersama dengan dia lagi, gitu, ya. Nah, aku melihat saat ini dia itu justru malah pengen komunikasi lagi dengan kamu, tapi dia di sini nggak mau
kalau misalkan dia yang menghubungi kamu duluan, dia justru malah menunggu pesan dari kamu. Jadi berharap kamu duluan yang ngehubungin dia, memohon-mohon sama dia, minta maaf sama dia, minta balikan lagi sama dia, kayak gitu. Jadi saat ini dia sedang menunggu pesan dari kamu atau telepon dari kamu, email dari kamu, seperti itu. Untuk memberikan kejelasan, untuk memberikan memberikan informasi gitu ya tentang kelanjutan hubungan kalian ke depannya, kayak gitu. Karena sebenarnya ya dia masih tertarik sama kamu, tapi mungkin memang kamu berdealing dengan seseorang yang egois, kamu berdealing dengan seseorang yang angkuh, sombong, narsis. Nah, jadi nggak mau dia duluan yang memohon-mohon, minta maaf, ya, menghubungi kamu duluan. Nggak mau, maunya kamu duluan gitu, yang minta maaf, yang ngajak dia ngobrol duluan, yang tanya kabar, nah seperti itu. Oke, kalau aku lihat energi dia, bisa jadi ini energi dia, bisa ini energi kamu, silakan disituasikan saja ya. Kalau kamu memang merasa ini adalah sikap kamu sekarang atau yang kamu rasakan sekarang, berarti ini energi kamu. Silakan disituasikan saja, karena pembacaan ini general ya, kadang suka tercampur-campur. Oke, aku melihat di sini saat ini dia merasa ada suatu minat atau ada fokus, ada kesadaran diri ya pada hal-hal yang positif ya, entah tentang apa itu, mungkin tentang karirnya, tentang tujuan hidupnya, atau bisa jadi ini energi kamu saat ini, kamu mulai menunjukkan minat terhadap mungkin karirmu, keuanganmu, fokusmu jadi pada hal-hal yang lebih positif ya, kesadaran diri, kamu sudah menemukan kesadaran diri, ada rasa bersyukur. Terus juga memanfaatkan peluang yang ada, apapun peluang yang datang ke kehidupan kamu coba untuk lakukan seperti itu ya. Terus juga melepaskan penyesalan-penyesalan yang sudah tidak menguntungkan ya, menyesal itu tidak menguntungkan. Jadi lebih baik ya sudah, yang menyesal karena masa lalu ya sudah, biarkanlah berlalu gitu. Dan aku lihat di sini kamu ingin mengakhiri kehidupanmu yang stagnasi, yang stagnan ya, yang tidak ada perkembangan. Jadi kan selama ini kamu hanya berfokus pada dia saja, sehingga kamu ingin mengakhiri situasi itu, kamu ingin tetap melanjutkan hidupmu, berjalan maju, termotivasi untuk berjuang, untuk memperjuangkan masa depan, seperti itu ya. Jadi aku lihat benar-benar sangat antusias banget untuk menggapai apapun yang saat ini kamu tujukan, yang menjadi tujuanmu, seperti itu ya. Benar-benar lagi proaktif banget deh ya, melakukan ini itu ya, aktif banget. Oke, kemudian aku melihat di sini juga nampaknya memang kamu ini baru saja keluar dari perpisahan atau dari pengisolasian diri, di mana aku lihat di sini mungkin saat ini ya kamu kayak tidak mau berkencan atau memulai hubungan terlebih dahulu. Saat ini kayaknya kalian lagi pengen melajang aja dulu deh, fokus dengan masa depan deh, fokus dengan karir, keuangan, fokus dengan penyembuhan hati, fokus dengan keluarga, teman, have fun dengan diri sendiri, melajang, menikmati masa-masa melajang kalian. Karena di sini aku lihat kayak ada rasa stres atau ada rasa traumatis akibat hubunganmu di masa lalu gitu. Terus itu juga mungkin ada yang sempat stres karena putus cinta atau karena berpisahnya kamu dengan dia gitu ya. Jadi ada rasa traumatis sehingga mungkin mengisolasi diri dari dunia luar, sempat tuh ya,
sempat kayak aduh pengen di kamar aja, pengen rebahan, pengen menyembuhkan hati. Itu kayaknya sempat kalian mengalami fase-fase itu. Tapi memang fase-fase mengisolasikan diri kalian dari dunia luar itu untuk memberi diri kalian itu waktu untuk pulih dulu, untuk healing, untuk tenang, seperti itu ya. Fokus dengan penyembuhan seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu sudah merasa cukup banget, cukup menderita banget ya dalam kesedihan kamu di masa lalu. Sehingga saat ini kamu sudah siap untuk memulai awalan baru. Menurutmu ketika kamu saat itu bersama dia, benar-benar hancur hidupmu, benar-benar kayak menderita, penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa tercekik ya saat bersama dia. Sehingga sekarang setelah kamu sudah selesai dengan patah hatimu, dengan pengisolasian dirimu, kamu siap memulai awalan baru dalam hidupmu. Terus itu juga kalau misalkan di sini kalian sudah menjalani hubungan dengan orang baru ya, mungkin memang sudah ada pertanda kamu siap untuk mengakhiri hubungan kalian yang sebelumnya dan mulai mendapatkan kesadaran dan refleksi ya. Terus itu kalian mulai memusatkan perhatian pada hubungan yang bisa memberikan kalian itu kegembiraan, bisa memberikan kalian motivasi, bisa membuat kalian berpacu untuk berhasil, baik itu dalam hubungan ataupun dalam karir, cita-cita atau apapun gitu. Jadi pengen punya hubungan tuh yang pasangannya bisa mendukung kalian kayak gitu. Kalau misalkan saat ini kalian sudah bertemu dengan orang baru atau sudah menjalin hubungan dengan orang baru gitu. Apalagi di sini kamu menyadari ya, ternyata selama ini kamu tuh sudah benar-benar mencurahkan banyak upaya, banyak usaha, pengabdian, perhatian untuk hubungan kamu bersama dia selama ini. Jadi selama ini tuh kamu yang effort banget untuk hubungan kalian. Dan bahkan mungkin kamu seharusnya selama ini sudah berpikir ya bahwa seharusnya karena kamu udah effortnya pol-polan, perhatiannya mah udah semua kamu perhatiin dari apapun di kehidupan dia, di hubungan kalian, kamu benar-benar sudah mengabdi, bahkan mungkin ada yang sampai bertahun-tahun terhadap dia. Kamu berpikir bahwa seharusnya hubungan kalian ini sudah membuahkan hasil. Mungkin hubungan kalian seharusnya sudah bisa menikah, berkomitmen, ada kejelasannya, ya ada pertunangan, atau mungkin kalau kalian di sini pasangan suami istri ya seharusnya sudah intim gitu ya, sudah mungkin memiliki anak atau apa gitu ya. Jadi ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Seharusnya hubungan kalian sudah berjalan dengan baik, tapi ternyata tidak sesuai, tidak sama seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Ya, dan aku lihat juga mungkin memang selama ini kalian itu memang masih punya tujuan yang sama, sehingga kalian mungkin lebih besar tuh fokusnya di tujuan kalian yang lain selain percintaan kalian. Misalkan tentang kalian punya cita-cita pengen sukses dulu deh secara karir, ya kalian fokus dengan karir masing-masing sehingga kurang adanya quality time kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia memang masih bekerja keras untuk melindungi masa depan finansial kalian ya, dan memang niatnya untuk baik secara finansial itu ya untuk diri sendiri, untuk pasangan kalian ke depannya, untuk keluarga kalian, baik keluarga kalian yang sekarang ya, keluarga besar kalian ataupun keluarga kalian yang sekarang ya, ibu, adik-adik atau kakak gitu ya, ataupun keluarga kalian yang nantinya kalian bentuk kayak gitu. Ya, jadi memang target kalian selama ini tuh memang lagi di finansial itu lagi dibentuk, lagi diusahakan untuk baik-baik saja kayak gitu. Sehingga mungkin gara-gara ini kalian itu tidak bisa saling menyeimbangi antara beban kerja, kewajiban keluarga, terus juga untuk memberikan waktu bersama dengan pasangan. Ya, karena terlalu mungkin kewalahan, lebih sibuknya di
di karir, di materi, kayak gitu. Ya. Sehingga memang tepatnya kalau memang fokus kalian itu masih di materi, memang tepatnya kalian adalah memang tepatnya seharusnya memang kalian membuat diri kalian masing-masing tuh merasa aman aja dulu. Dengan cara apa? Ya melajang aja, nggak usah menjalin hubungan dulu gitu. Karena toh kalaupun kalian menjalin hubungan, tapi kalian fokusnya masih di karir, di keuangan, masa depan, terus juga kalian tidak bisa saling mengimbangi satu sama lain, ya udah, buat apa gitu, justru malah saling menyakiti. Jadi lebih bagus kalau memang fokus masih di situ dan kalian tidak bisa mengatur waktu yang seimbang antara pekerjaan, keluarga, dan pasangan, ya lebih baik mending berpisah aja gitu. Itu memang saran yang lebih baik gitu, keputusan yang lebih baik. Nah, kalau aku lihat ya, dari sisi kamu sekarang kayak lagi banyak nih doa-doa yang kamu panjatkan ya, mau itu tentang jodoh, mau itu tentang karir, mau itu tentang masa depan, cita-cita, mendoakan keluarga. Pokoknya aku lihat di sini kamu kayak ya lagi banyak doa yang kamu panjatkan ke dia gitu ya. Terus juga aku melihat ya dia juga gitu ya, lagi banyak memanjatkan doa kayak gitu. Oke, bisa ini energi kamu, bisa ini energi dia, silakan disituasikan saja. Di sini kalau ini energi dia ya, silakan disituasikan ya. Aku anggap mungkin ini energi dia, mungkin dia ini orangnya pendendam, penuntut, sombong, pecemburu, kurang percaya diri juga, egois, suka menuntut ya, sok suci ya. Mungkin dia orang yang suka ikut campur, orangnya nggak ramah, manipulatif, pendendam, orangnya juga nggak setia, mungkin pernah menipu, entah menipu kamu, menipu orang lain, terus juga ada masalah tentang kesuburan atau masalah tentang fertilitas ya. Oke, jadi silahkan disituasikan saja. Mungkin nggak semua, bisa jadi sebagian ada sifatnya kamu, bisa jadi sebagian sifatnya dia ya, situasikan saja. Nah, kalau aku lihat Queen of One Reverse, berarti nampaknya saat ini dia kayak perlu sedikit menahan keinginan dia terhadap kamu. Karena di sini dia kayak perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia sebelum nantinya justru malah akan menyakiti kamu. Apapun, ya, sebenarnya ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu, ingin memperjuangkan kamu, ingin kembali lagi sama kamu, tapi dia melihat dari situasi. Kalau misalkan saat ini kamu memang benar-benar close off ke dia, ya benar-benar kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia, ya dia akan hormati. Jangan sampai dia memaksakan untuk harus bisa bersama kamu. Takutnya nanti kalau dia memaksakan kamu, kamunya justru malah akan memberontak, akan semakin membenci dia, kayak gitu ya. Jadi saat ini dia sedang menahan keinginan dia atau kebutuhan dia terhadap kamu. Saat ini dia mempertimbangkan konsekuensinya dari tindakan-tindakan dia yang mau dia lakukan, karena dia takut menyakiti kamu lagi. Dan kemudian aku melihat di sini dia kayak perlu untuk mengumpulkan rasa kepercayaan diri dia terhadap hubungan kalian, kayak dia perlu untuk memberanikan diri untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia selama ini. Karena kalau aku lihat saat ini dia kayak lagi gak percaya diri gitu untuk menghadapi kamu, untuk bisa memperjuangkan kamu, untuk bisa bersanding dengan kamu. Dan juga mungkin dia ini orang yang sulit gitu untuk mengungkapkan perasaan dia atau keinginan dia, kebutuhan dia terhadap kamu gitu ya. Orangnya kurang percaya diri juga memang dalam hal mengungkapkan perasaan atau keinginan seperti itu ya. Terus juga orangnya mungkin egois ya, tapi juga bisa jadi walaupun dia sulit mengungkapkan keinginannya, tapi mungkin dia terus-terusan memaksa keinginannya ini atau pendapat dia ini terhadap kamu. Gitu. Jadi gimana tuh caranya? Jadi dia sulit untuk mengungkapkan, tapi dia tahu dia tuh pengennya apa, tapi nggak diungkapkan, tapi dia pengen kamu ngelakuin itu, gitu loh. Jadi kayak
kamu tebak-tebakan gitu sama pikiran dan perasaannya dia. Dan contoh gini deh, dia sebenarnya suka sama kamu, tapi dia nggak ngomong kalau dia suka sama kamu, gitu ya. Tapi dia ini kayak suka kemudian, ih kenapa sih kamu itu nggak ngerti maksudnya aku, gitu. Jadi kamu itu tebak-tebakan sama perasaannya dia. Jadi tanpa dia berpikir bahwa tanpa dia ngomong tentang perasaan dia sama kamu, seharusnya kamu itu udah ngerti kalau dia suka sama kamu, pengennya dimanja, pengennya diperhatikan, pengennya ya disayangi, bla 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 gitu loh. Pengennya kamu tuh ngerti gitu, tahu gitu kalau dia tuh suka sama kamu. Nah contoh seperti itu. Jadi kayak apa ya, ya kayak gitu deh. Aku bingung mengungkapkannya, tapi intinya seperti itu contohnya. Ya, terus juga dia harus bisa ya membedakan antara percaya diri dengan egois, karena mungkin selama ini dia terlalu percaya diri sehingga tindak tanduknya itu benar-benar egois banget sama kamu dan melukai kamu gitu ya. Dia juga mungkin orangnya agresif, sehingga mungkin inilah yang sering membuat kamu ngerasa kesel sama dia, jengkel sama dia, kayak gitu ya. Dan dia berpikir bahwa sifat agresifnya dia ini adalah daya tarik dia di mata orang-orang di luar sana. Oke, mungkin menurut orang-orang di luar sana dia menarik karena dia agresif, tapi menurut kamu dia keterlaluan, gitu loh. Justru malah keagresifannya ini membuat kamu terluka, gitu ya. Tapi bisa energinya terbolak-balik ya, bisa ini ternyata energi kamu ya, seperti itu. Dan bahkan di sini akhirnya apa ya, kayak keagresifannya ini terkadang ngebuat kamu jadi marah, dan marahnya itu mungkin tidak terkendali gitu. Akhirnya kamu menyakiti dia ya, atau sebaliknya dia yang menyakiti kamu gitu. Atau bisa jadi ya sama-sama saling menyakiti. Oke, kalau aku lihat di sini ya, kamu tuh energinya ternyata orangnya sangat ambisius ya. Jadi kemungkinan saat ini pun memang keadaan kamu benar-benar lagi ambisius dengan apa yang kamu fokuskan, entah itu karir, masa depan, atau seseorang ya. Kepada seseorang kamu ambisius bisa jadi. Tapi ini lebih ke kayaknya si Pentacles tuh tentang materi ya, tentang karir, keuangan. Kayaknya kamu lagi ambisius banget, pengen punya uang yang banyak, pengen punya uang yang berlimpah ya, tidak lagi menginginkan uang itu menjadi masalah dalam hidupmu, kayak gitulah. Intinya benar-benar lagi ambisius dengan mengejar materi, benar-benar lagi tekun dalam bekerja ya, walaupun mungkin di sini kamu kayak mungkin ada kadang kayak males gitu, tapi kamu berpikir lagi, ayo semangat untuk menghasilkan uang gitu ya. Dia tetap tekun ya, walaupun mungkin ada rasa lelah, tapi tetap tekun, benar-benar berorientasi pada tujuan saat ini. Terus juga mungkin lagi banyak perencanaan-perencanaan yang ingin kamu realisasikan, pengen terwujud ya, benar-benar lagi konsisten untuk melakukan banyak hal atau melakukan tujuanmu itu gitu ya. Kamu orang yang suka belajar ya, belajar dari pengalaman ya, apa yang belum bisa kamu lakukan kamu suka mau melakukannya gitu ya. Terus itu kamu orang yang rajin belajar juga. Atau mungkin memang kamu seorang pelajar bisa jadi, atau mungkin kamu lagi kuliah lagi bisa jadi ya. Orangnya membumi ya, orangnya yang apa adanya, gini-ginilah ya, nggak usah kamu tuh orang yang nggak banyak niku-niku. Orangnya juga loyal ya, loyal, setia, dan dapat diandalkan. Tuh, kalau aku lihat sifat kamu itu seperti itu. Terus juga aku lihat ternyata kamu dengan kepada dia selama ini tuh memiliki rasa pengabdian, keteguhan yang kuat ya. Kamu udah sadar, kamu tahu kok selama ini tuh kamu tuh kalau masalah tentang kesetiaan, keteguhan, pengabdian terhadap dia tuh udah pol-polan. Kamu udah semua kamu lakukan agar dia perhatian sama kamu, agar hubungan kalian langgeng, seperti itu. Cuman nampaknya sekarang gairah cintamu atau gairah kebucinanmu terhadap dia itu sudah memudar ya.
api cintamu yang menggebu-gebu dulu itu ya, itu sepertinya sekarang sudah memudar ya. Karena mungkin kalian ini punya suatu masalah yang bisa dibilang nggak terlalu serius ya, tapi mungkin ya karena nggak ada penyelesaiannya, jadi ya udah akhirnya kayak lebih banyak rasa kecewanya, dan rasa kecewa ini mungkin sudah terlalu lama sehingga ya udah gairah kebucinanmu itu terhadap dia itu semakin hilang gitu ya. Sekarang kamu kayak udah nggak bucin lagi gitu sama dia ya, aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat ya, bagi kalian yang saat ini masih melajang tuh kayak kalian berpikir sekarang, hey, banyak loh di luar sana kesempatan-kesempatan untuk menemukan cinta yang lebih baik dari dia, orang yang lebih baik dari dia gitu ya. Tinggal aku aja yang effort gitu ya, aku aja yang mau membuka hati. Kalau aku mau membuka hati, banyak kok orang-orang di luar sana yang mau sama aku ya, asal mau effort aja, asal mau bergerak aja, asal mau membuka hati aja, orang-orang itu pasti akan datang. Orang-orang yang datang itu juga pada mau kok sama aku gitu. Cuman saat ini aku lihat kayak masih menikmati kelajangan ya, aku lihat di sini masih menikmati masa-masa lajang. Terus itu juga saat ini kalian itu kayak lagi bener-bener fokus pada tujuan dan minat-minat kamu. Entah tentang apa lagi, entah tentang apa ya. Ya lebih ke karir ya dan keuangan. Aku lihat di sini kamu itu lagi di karir dan keuangan yang benar-benar kamu minati, lagi fokusnya di situ, lagi benar-benar pengen terus maju ya, tanpa ragu melangkah maju untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu. Aku lihat saat ini energi kamu seperti itu. Sedangkan kamu berdealing dengan seseorang yang serakah, materialistis, boros, punya manajemen atau keputusan keuangan yang buruk, mungkin suka berjudi, eksploitatif, posesif, agresif ya, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya dia ini belum mencapai dia ini belum mencapai suatu kepercayaan diri dan juga belum mencapai suatu kesenangan dan konsistensi dalam konsistensi di hubungan kalian ini. Dan dia sangat merasakan ya bahwa dia juga sebenarnya menginginkan hubungan ini, tapi nampaknya ada masalah yang mengakar bersama kamu. Entah itu tentang apa. Pentacles, kemungkinan tentang uang. Ya, mungkin dia pernah berhutang sama kamu dan dia tidak bisa membayarnya sehingga dia mungkin nggak enak sama kamu atau ya kabur gitu ya. Mungkin hutangnya besar ya, atau masalah apapun yang mengakar di hubungan kalian. Bisa juga tentang masalah dia terlalu cemburuan orangnya atau kamu terlalu cemburuan orangnya. Dia mungkin terlalu egois orangnya, manipulatif, punya perilaku yang mendominasi. Nah, bisa jadi masalah yang mengakar adalah karena faktor-faktor ini. Cemburu, egois, manipulatif, dan punya perilaku yang mendominasi. Gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seorang pria yang sebenarnya dia ini orang yang belum seimbang atau tidak seimbang. Orangnya sembrono, orangnya nggak sabaran, orangnya nggak bisa dipercaya, orangnya belum stabil atau tidak stabil, baik itu secara materi, emosional, atau apapun. Ya, bahkan mungkin selama ini pun dia itu tidak pernah mendukung apapun yang kamu lakukan. Ya, tindakan apapun itu kayak mungkin nggak pernah mendukung kamu. Orangnya juga nggak jujur sama kamu, mungkin dia sempat menipu kamu atau menipu orang lain, ya. Juga bisa jadi kemungkinan dia ini sempat menggunakan prostitusi, open BO, ya, atau pelanggan, pelanggan, bisa jadi pelanggan, bisa jadi ya dia memang terjumus dalam hal itu, bidang itu, gitu. Atau kalau nggak di dalam hal itu ya, nggak dalam hal prostitusi, bisa jadi ya mungkin dia ini orang yang tidak setia. Dia mungkin sering menghadirkan wanita simpanan atau ada wanita lain atau pasangan lain.
Kalau misalkan dia seorang wanita, situasikan aja ya, berarti dia seorang wanita yang mungkin ya yang berhubungan dengan open BO itu tadi, terus juga orangnya mungkin nggak setia ya. Kalian situasikan aja lah. Orangnya konsumtif banget ya. Orangnya tamak, mungkin suka bermalas-malasan atau bahkan mungkin suka berjudi. Ya, dan dia ini orang yang gampang mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Ya mungkin memang dia punya sifat atau orangnya suka kebebasan ya, orangnya punya gaya hidup bebas. Jadi gampang meninggalkan pasangan atau anak-anaknya. Kalau dia udah punya anak ya, dia tinggalin gitu aja gitu ya. Jadi dia ini punya potensi akan menjadi orang yang kejam, tidak berperasaan, ya, manipulatif terhadap pasangan, ya, demi untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi apakah pantas untuk diperjuangkan orang yang seperti ini? Wah, kamu bakalan terus-terusan terasa tercekik ya kalau terus-terusan bersama orang ini, gitu, ya. Jadi seperti itulah ceritanya. Jadi siapa yang menyesal terhadap kamu, inilah orangnya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus. Energi ini bisa dari zodiaknya kamu, bisa jadi zodiaknya dia. Silakan disituasikan saja ya. Kemudian ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 18, 26, 31, 13, 27, 2, 20, 8, 30, 12, 21, 28, 5, 24, 10, 7, 16, 1, 11, 29, 15, 17, 14, 19, 6, 9, 25, 4, dan 3. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada Maret, Januari, September, Desember, November, Februari, Juli, Juni, Agustus, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Sio kelinci, sio kambing, sio kerbau, sio babi, sio ular, sio macan, sio anjing, sio naga, sio kuda, dan sio tikus. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Yang terpenting ceritanya sama ya dengan keadaan kalian. Kalau nggak sama ya udah, nggak usah dibuat pusing. Berarti bukan energi kalian ya. Oke, ini ada C, M, H, V, G, A, D, I, T, R, O, Z, U, N, W, B, Y, L, E, Q, X, S, F, J. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.